zakat gitu, terserah nanti itu untuk istilahnya sosial kita ini ya sangat penting gitu ya. Itu terus pengeluaran variabelnya ada pajak, makanan. Nah, ini terus ada pakaian, liburan tahunan, pengobatan, kebutuhan rumah tangga. Nah, net cash flow-nya berapa gitu. Nah, dari net cash flow inilah yang nanti ini bisa untuk kita alokasikan dari ini kira-kira nanti sudah mempunyai ini untuk bahan analisa laporan keuangan kita. Apakah kita perlu dari sisa ini nanti mau diapakan kayak gitu? Apakah kita sudah mempunyai asuransi jaminan untuk misalnya hari tua kita atau masa pensiun, atau justru nanti ketika pensiun kita pengen mempunyai uang misalnya 4 miliar. Nah, sekarang itu masih 20 tahun lagi pensiun. Mungkin pensiun pengen usia 60 tahun gitu ya. Sekarang usianya 40 ketuaan ya. Misalnya sekarang usianya 30 tahun, 20 tahun lagi kan 50 pengen pensiun. Nah, nanti itu ada caranya. Bagaimana untuk membuat strateginya, terus nanti dialokasikan kemana biar nanti 20 tahun lagi kita itu sudah sesuai dengan target kita gitu. Nah, ini langsung saja saya pakai Excel-nya ya. Ini teman-teman sudah buka semua ya di Excel-nya. Ini contoh dulu nih, ada laporan neraca keuangan keluarga Helmi. Nah, ini teman-teman kalau nanti ada yang nggak ada di Bu, sini. masih PPT, Bu. Oh ya 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 ya. Oke oke. Ya, tak stop ini aja dulu ya. Iya, iya. Oke. Sudah? Sudah ya? Nah, ini teman-teman nanti coba ini ya bikin kira-kira seperti apa laporan keuangannya masing-masing. Nanti kalau memang butuh didiskusikan itu boleh gitu. Kalau secara nominal nggak perlu disampaikan, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana perlakuannya. Apakah ini coba kita melihat diri kita dan keluarga kita saat ini gitu. Ya bagi teman-teman yang masih single, saya rasa kan sangat ini ya simple gitu. Tapi kalau yang sudah berkeluarga pasti mungkin lebih banyak gitu. Nah, itu bisa didiskusikan. Nah, ini ya yang pertama untuk membangun laporan neraca keuangan keluarga itu yang pertama tadi kita utamanya ini aset, ini utang dan kekayaan bersih gitu ya. Ini ada rekening koran atau tabungan gitu. Kalau nggak punya rekening koran ya tabungan atau deposito atau investasi lain gitu. Misalnya reksadana, teman-teman bagi yang sudah tahu reksadana atau obligasi gitu ya. Gitu. Nanti bisa nanti kapan kita adakan lagi misalnya tentang apa sih obligasi, kadang kan nggak memahami juga ya itu investasi salah satu ini ya untuk investasi itu tidak hanya di deposito maupun ini yang produk-produk dari bank gitu. Walaupun kalau obligasi juga belinya di bank gitu, tapi ada juga yang nanti kalau reksadana itu bagaimana? Nah, itu bisa kita diskusikan di lain waktu gitu. Terus ini aset pribadi nih. Aset pribadi saat ini punya apa? Teman-teman bisa nanti dikalkulasi kira-kira teman-teman mempunyai apa saja gitu ya. Apakah rumah tinggal, mobil, lukisan atau perlengkapan gitu, perabot rumah juga boleh gitu. Itu boleh semuanya dimasukkan sebagai aset pribadi gitu. Pokoknya yang tidak ada di sini dan itu merupakan aset pribadi itu boleh ditulis. Terus aset investasi. Aset investasi di sini ada
Contohnya ada ruko, reksadana campuran ya. Ini reksadana campuran itu apa, reksadana saham itu apa gitu. Terus ada unit link gitu, portofolio saham, kemitraan usaha, pokoknya semua yang bersinggungan dengan namanya investasi gitu. Punya investasi di mana saja udah itu ditulis. Terus ini utang kartu kredit gitu, utang jangka pendek. Jangka pendek itu ini ya tidak lebih dari setahun. Itu masuk kategori jangka pendek. Kalau utang jangka panjang itu yang lebih dari setahun. Nah, teman-teman bisa ini ya, melis dulu kira-kira apa kayak gitu. Terus tapi kadang juga kalau masih ini ya, kadang kalau yang masih single gitu juga kadang ini utangnya udah nggak ada, jadi langsung nilai kekayaan bersih gitu. Tuh, terus ini, nah ini ya, ini gambarannya kalau sebenarnya kalau aset apa saja. Nah ini contohnya seperti ini. Kalau punya asuransi juga boleh ditulis asuransi unit link. Unit link itu maksudnya saat ini totalnya berapa gitu. Unit linknya, nilai investasinya, bukan nilai pertanggungannya gitu. Terus ada kalau misalnya nilai sekarang dari dana pensiun, misalnya sudah punya dana pensiun, teman-teman sebenarnya kalau business owner itu pengen punya dana pensiun itu bisa, atau memasukkan untuk karyawannya dana pensiun itu juga bisa juga lewat DPLK gitu. Dana DPLK-nya setahu saya ya nanti ada salah satu bank BUMN gitu ya yang ada DPLK-nya, itu bisa untuk dana pensiun kita gitu. Itu bisa mengelola dana pensiun kita gitu. Karena nanti saya sebutin, saya ini di sini saya bukan berarti memasarkan ya, saya nggak ada kaitannya dengan ini. Jadi ini ada DPLK namanya. Jadi pensiun itu kalau dulu kan kalau ini ya DPLK singkatan apa, Bu? ini dana dan DPLK dana ini untuk jangka panjang. Aduh saya kok ya lupa ya DPLK. Nanti sebentar, nanti kalau ini sambil ini tak konekin ya. Saya kok lupa. Pokoknya ini dana untuk, intinya itu dana dihimpun oleh suatu bank BUMN yang itu tujuannya untuk dana pensiun gitu. Nama program itu dana DPLK gitu. Gitu ya. Terus nah ini dana pensiun itu ini tidak mahal teman-teman. Jadi bisa dari harga cuma 50.000, bisa dari 50 ribuan kayak gitu. Nah, itu bisa untuk memasukkan dari mungkin karyawannya gitu atau diri kita gitu. Sampai ya ini mau berapapun itu ada hitungannya nanti kalau di sana gitu. Terus ada tabungan hari tua gitu ya. Gitu. Nah, ini terus ada total asetnya gitu. Terus utang kartu kredit. Utang kartu kredit atau utang misalnya kalau yang usaha mikro itu utang ke bank yang ini ya, kan ada yang program yang tanpa agunan gitu-gitu, itu boleh itu ditulis gitu kalau memang itu hanya jangka setahun. Terus utang jangka panjang, kredit mobil misalnya 3 tahun, pinjaman rumah gitu ya, pinjaman rumah hutang untuk KPR kayak gitu kan biasanya lebih dari 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun gitu. Nah, itu bisa ditulis gitu. Terus ini nilai kekayaan bersih gitu, total utang dan nilai bersihnya berapa gitu. Nah, ini nanti ini harus seimbang antara kolom sini dengan ini harus seimbang. Terus laporan arus kas. Laporan arus kas ini tabelnya seperti ini teman-teman. Nah, ini laporan arus kas ini nanti membantu teman-teman untuk mendeteksi pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, dikeluarkan kalau di sini contohnya ya, ini pendapatan ada gaji atau upah per bulan.
Terus rata-rata bonus kalau memang ada bonus, penghasilan dari perusahaan lain kalau ini memang join ya. Terus pendapatan dari usaha. Pendapatan dari usaha itu didapatkan dari mana? Ya dari laba bersih yang nanti di laporan usaha kita kan tetap harus dihitung laba bersihnya ya, laba ruginya. Gitu. Dari situ ada apakah langsung prosentase misalnya 30% diambil owner atau 20%. Nah, itu dilihat dari kondisi dari usahanya gitu. Memang antara pribadi dan bisnis itu ini ya saling berkaitan gitu karena nanti ada istilahnya masuk kantong kiri ke dari kantong kanan ke kantong kiri gitu ya. Gitu. Jadi harus hati-hati juga karena kalau mencampur adukkan, nggak hati-hati, ya akhirnya kecampur gitu. Terus pendapatan bersih dari sewa, ya sewa mobil, sewa rumah gitu, atau sewa ruko dan lain-lain ya. Terus ini selanjutnya untuk pengeluarannya yang pertama bisa untuk zakat dulu gitu ya, zakat gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan sumbangan gitu. Misalnya kebijakan kita masing-masing bisa misalnya 2,5% dari pendapatan kita atau 10% dari pendapatan kita itu terserah kita gitu. Terus ada pajak. Pajak terkait dengan kita karena namanya perencanaan keuangan pribadi itu kita juga harus lihat apakah kita ini objek pajak gitu. Itu yang harus kita lihat. Tapi kalau memang banyak juga kita belum ngurusin pajak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi nanti begitu kita udah dapat surat dari kantor pajak, otomatis kita juga harus memikirkan bahwa kita ternyata tidak lepas dari pajak gitu. Pajak yang dimaksud di sini bukan pajak usaha, tapi terkait dengan ini pendapatan kita itu misalnya kalau sekarang untuk dividen itu setelah ada undang-undang Cipta Kerja itu tidak dikena pajak gitu. Kalau dulu kan kalau dividen tetap kena pajak begitu. Tapi begitu ada undang-undang Cipta Kerja ini kayaknya sudah ini sementara nol gitu untuk pajaknya. Tapi kalau kita nanti menggaji diri kita di usaha kita digaji dan itu memang ini sesuai, tapi ini dengan catatan memang di usaha kita juga sudah taat pajak ya. Itu kita juga harus dipungut PPh 21 atas gaji gitu. Terus di sini ada keperluan rutin rumah tangga. Nanti ya semuanya lah terserah nanti mau apa ini ada untuk keperluan anak, biaya sekolah, buku, jajan gitu. Pembayaran cicilan utang gitu ya, ada kartu kredit, sewa rumah gitu, cicilan atau cicilan KPR gitu. Itu ditulis semua. Terus pembayaran premi asuransi kalau kita memang ada asuransi rumah, asuransi mobil, terus asuransi jiwa, asuransi kesehatan gitu. Kalau semuanya mau ini gitu. Nah, kalau saya nggak mau asuransi gimana? Nah, ini memang nanti kalau nggak asuransi berarti kita harus dengan metode yang lain. Ya apa? Berarti kan lewat investasi. Investasi apa yang mungkin bisa gitu. Nah, ibaratnya sebenarnya untuk asuransi ini salah satu dari metode kita untuk dana darurat. Menyisihkan paling tidak 10% dari total penerimaan kita untuk membayar premi asuransi. Begitu teman-teman. Premi asuransi itu paling enggak 10% dari total penerimaan kita. Terus pengeluaran transportasi, misalnya ada bensin, ada yang harian ya ini ya, gitu. Terus ini terus ada bensin, tol parkir gitu ya, perawatan mobil, terus biaya sosial. Biaya sosial di Indonesia itu lebih banyak. Kalau teman-teman pernah mendengar sandwich generation itu apa gitu. Jadi di dalam masyarakat Indonesia itu banyak yang kita masih keluarga itu masih membiayai keluarga kita. Keluarga misalnya saya masih
membiayai ya mungkin dari keluarga saya, mungkin orang tua saya gitu. Membiayai untuk ya karena ini ya, atau kita masih membiayai untuk kuliahnya adik kita kayak gitu. Nah, ini sandwich generation. Jadi generasi yang nanti akan membiayai di atasnya, generasi di atasnya kayak gitu. Nah, untuk sebenarnya literasi keuangan ini itu ada kalau teman-teman nanti sudah maksudnya sudah bisa memahami ini, paling enggak kita sudah memotong untuk jangan sampai nanti akan menciptakan sandwich generation yang selanjutnya begitu. Itu ya. Terus untuk ya walaupun kita ya nggak masalah kita nyumbang itu nggak Pak, kita selalu memberikan nyumbang nggak apa-apa gitu, tapi ada juga kan yang harus bertanggung jawab gitu. Nah untuk itu memang dengan literasi keuangan ini harapannya nanti kita bisa memotong untuk masa sandwich generation itu sudah sampai di sini saja begitu. Terus alokasi tabungan misalnya kita harus nabung berapa kayak gitu. Nah, idealnya memang untuk menabung itu ya 10% dari total pemasukan kita. Tapi itu sekali lagi tergantung dari kondisi keuangan teman-teman. Begitu. Nah, itu semua tadi ya arus kas masuk, arus kas keluar itu kalau itu dikurangi ya kas masuk dikurangi kas keluar itu namanya net cash flow. Jadi ini ada sisa enggak sebenarnya? Kita juga pengen tahu kan sebenarnya setiap bulan itu kita itu minus atau enggak sih sebenarnya atau surplus gitu. Nah, kalau surplus nanti bisa dimasukkan di aset alokasi yang lain. Misalnya kita bisa ini untuk diinvestasikan lagi kayak gitu. Nah, ini contoh laporan arus kas di atas, ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu maupun keluarga. Ini tidak harus patok seperti itu. Jadi memang masih bisa dikembangkan gitu sesuai dengan kondisi kita. Variabel bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terus dari hasil laporan kas, arus kas gitu ya, dapat diketahui jumlah pemasukan dan pengeluaran, alokasi terbesar keuangan Anda, dan bisa dikurangi dengan ditambahkan bila kurang sesuai. Nah, setelah 1 tahun dapat direkapitulasi setahun gitu ya, seperti ini contohnya. Ini nanti bisa teman-teman nanti mengisi di sini, diganti aja angkanya atau diganti aja sesuaikan dengan teman-teman. Nah ini coba dilihat itu teman-teman net cash flow-nya ini positif atau negatif gitu. Nah untuk itu ini coba yuk teman-teman coba bikin yuk neraca keuangan masing-masing sama arus kasnya. Coba ini ganti aja angkanya. Kira-kira 15 menit atau 30 menit ya, coba ya. Atau mau tanya jawab dulu aja gitu, boleh. Ya, Silahkan. sambil tanya jawab mungkin, Bu. Boleh. Ya udah teman-teman bisa buka ya. Ini saya stop ini dulu. Nah, itu tadi ini ya beberapa terkait dengan laporan keuangan pribadi. Ini yang kalau laporan keuangan pribadi itu yang wajib kita buat itu ada 2 itu, laporan neraca dan laporan arus kas. Gitu. Nah, itu kalau untuk selanjutnya itu nanti kalau udah ketahuan itu kita bisa bahas analisa laporan keuangannya, terus juga nanti baiknya bagaimana kita perbaiki, harusnya seperti apa untuk perencanaan yang benar kayak gitu. Itu ada tekniknya gitu dan nanti akhirnya untuk memperbaiki ini kondisi keuangan kita yang nanti akhirnya bisa kita arahkan untuk jangka panjang kan pengennya juga kebebasan finansial gitu. Gitu. Kak monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, Ya. sudah dibuka sesi pertanyaan. Sambil diisi enggak apa-apa ya, isi. Sambil teman-teman ngisi ya, paling enggak 30 menit lah ya. Nanti ngisi 2 nanti kan itu.
Waktu ngisi akan timbul pertanyaan, ini apa sih? Ya. Jadi silakan ditanyakan. Tadi saya ada pertanyaan, Bu. Boleh. Sambil nunggu. Tadi kan ada apa? Yang tabungan hari tua sama satu lagi di bawahnya. Apa? Yang rencana pensiun, Pak ya. Nah, itu bedanya apa ya? DPLK. Kan ada 2 tadi. DPLK. Sama atasnya poin. Sebentar tak buka. Yang di bagian laporan neraca keuangan itu kan di poin 5 ada nilai tunai rencana pensiun sama tabungan hari tua. Nilai tunai rencana pensiun sama tabungan hari tua. Nah, itu bedanya apa ya? Jadi begini, kalau nilai tunai, jadi nilai tunai hari tua ya? Yang mana sih? Ini saya share ya, saya share. Apanya? Oh iya. Ini loh, Bu. Oh iya. Nilai tunai rencana pensiun sama tabungan hari tua tuh beda. Oh, iya. Nah, nilai tunai rencana, nilai sekarang dari dana pensiun. Nah, gini Mas. Nah, ini tergantung dari kita ya. Sebenarnya gini, apakah kita mau membuat rencana pensiun kita? Kalau yang hari tua di sini, jadi gini, rencana pensiun itu ada yang nanti pas hari tua kita dapat uangnya segini, misalnya pengen pas hari tua kita nanti kita dapat misalnya 2 miliar misal ya. Itu. Tapi kalau untuk yang bisa nilai tunai sebenarnya hampir sama ya. Tabungan hari tua itu yang memang nanti untuk khusus yang kan bisa diambil bulanan gitu-gitu. Tapi kalau yang nilai tunai rencana pensiun itu langsung misalnya langsung dapat yang ini misalnya 2 miliar kayak gitu. Nah, itu pas nanti pensiun dapat segitu kayak gitu. Tapi kalau tabungan hari tua bisa juga, tapi ini juga hampir sama ini. Jadi ini nomor 5 dan nomor 6 itu tergantung nanti investasinya kita ada di mana. Gitu. Jadi kan biar ada yang membuat pakai nilai tunai rencana pensiunnya, ada yang ini istilahnya itu tabungan hari tua yang memang ini hampir sama sih Mas Bayu gitu. Hampir sama. Tinggal nanti ini maksudnya kalau kita mempunyai investasinya misalnya yang satu kita pakai reksadana saham, yang satunya mungkin tabungan hari tua ya pakai tabungan di bank biasa itu atau mau DPLK. DPLK itu ini dana pensiun lembaga keuangan artinya. Iya. Jadi kita kayak nabung ya di situ atau kayak nabung gitu. Bulanan ya. Dan di depan udah ditentukan berapa jumlahnya. Kalau yang ini rencana pensiun ini ya, kalau rencana pensiun ini sudah ditentukan gitu, kita udah ngitung, itu bisa dihitung gitu. Tapi nanti kita bisa di kelas tersendiri ya, itu nanti bisa satu paket kita buat kelas yang memang satu paket itu nanti bagaimana rencana pensiun kita gitu, itu bisa dihitung gitu. Terus nanti mau mendapat itu kira-kira kita cocoknya di mana gitu, itu bisa gitu. Gitu. Itu pakai yang rencana pensiun ya, itu kita sudah merencanakan, udah ada nek tabungan hari tua, mungkin kita bisa juga kita punya ya udah aku nabung untuk hari ya ini untuk hari tuaku kayak gitu ya, nabung biasa aja gitu. Gitu sih. Itu Mas. Jadi kayak ngerencanain saya mau pensiun usia berapa gitu kan ya. Itu ada hitungannya. Jadi nanti itu pakai kalkulator. Jadi bisa dengan ini ya, nanti kalkulator pensiun itu bisa ada tekniknya. Itu gampang sekarang pakai gadget itu ada gitu. Terus nanti laporan keuangan yang saya sampaikan tadi ya, itu kan kita untuk melihat financial check up kita. Untuk melihat sekarang kondisi awal kita seperti itu. Untuk harian itu teman-teman bisa download kalau pakai Play Store itu Money Manager ya. Itu
menurut saya itu ini saya bukan nggak ada kaitannya dengan ini ya, nggak apa, ini juga nggak profit, nggak nyari untung juga. Pakai itu karena saya sendiri juga pakainya itu gitu. Itu kenapa? Karena menurut saya yang paling lengkap gitu. Nah, saat ini pun saya sendiri lagi desain, nanti saya pengen buat yang Play Store gitu yang khusus untuk ini apa, kalau saya ini menginfokan ke teman-teman nanti untuk hariannya bagaimana. Kan sekarang mendingan pakai gadget ya teman-teman ya. Jadi untuk yang hariannya itu biar nanti apa yang keluar itu dicatat. Yang penting teman-teman itu mencatat penerimaan dan pengeluarannya secara rutin gitu. Nah, coba catat aja 3 bulan gitu, coba dilihat. Nanti perkembangannya gimana itu 3 bulan itu bisa nanti dianalisis teman-teman. Kalau memang apakah sehat, apakah semakin apa dalam bulan ke bulan itu bisa diperbandingkan pengeluaran apa yang bisa untuk ditekan gitu kalau kita punya catatan. Tapi kalau kita nggak punya catatan kan kita juga nggak tahu ternyata kita itu banyak keluar di misalnya kuliner atau beli terus, masak nggak pernah masak di rumah kayak gitu. Jadi apa sebulan itu biayanya tinggi, nah kayak gitu. Nah, sedangkan apa ternyata ada yang bisa lebih hemat gitu dengan misalnya nah strategi-strategi itu didapatkan ketika kita sudah tahu bahwa beban apa yang paling banyak keluar dan bisakah itu dikurangi gitu. Nah, caranya ya nanti dengan melihat laporan penerimaan dan pengeluaran arus kas tadi ya, cash flow tadi yang ini paling nggak 3 bulan kayak gitu. Ya benar Bu, saya juga udah nyatet tuh. Oh gitu ya. Ternyata hasil nyatet jadi tahu ada pengeluaran yang ternyata sebulan segini tuh lumayan gitu. Ternyata jajan apa makan Iya. di luar tadi tuh. Wah, Iya. jadi tahu besoknya berarti harus dikurangi nih, jangan sampai kayak gini lagi. Nggak Iya, keras. iya, apalagi sekarang ya minuman-minuman itu ya Mas. Kalau dihitung ya, itu ternyata juga sebulan itu jadi kelihatan kan kecil-kecil ya. Kalau sebulan ternyata juga gede gitu. Itu Ya, yang terjadi kalau nggak dicatat gitu. Tapi kadang juga ada yang malas catat, nanti juga kita malah jadi ini apa kok tahu-tahu seperti ini. Nah, apalagi kalau seperti itu, nah kita nanti nggak bisa memperbaiki di mana yang akan kita perbaiki keuangan kita, kesehatan keuangan kita gitu. oke. Iya. Ya, emang penting tuh nyatet. Iya. Terus tadi mau nanya lagi. Ini belum ada pertanyaan. Monggo teman-teman ya yang mau nanya. Rasio utang itu yang bagus maksimal berapa, Bu? 30% dari penerimaan, Mas. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Asih ya, panggilnya Mbak aja lah. Simpanan tetap untuk pensiun apakah bisa diisi dari saldo BPJS Ketenagakerjaan? Oh, bisa. Ya, bisa. Bisa, sangat bisa, Mbak. Gitu ya. Jadi bisa pakai BPJS Ketenagakerjaan, di situ juga ada untuk pensiun juga ya. Kalau memang memilih yang ada pensiunnya bisa di situ. Gitu, nggak perlu yang lain. Kalau memang, tapi begini, nanti, nah pensiun ini sebenarnya nanti kita lihat itu memang ada hitungannya. Jadi memang kalau kita apa mau lihat sebenarnya kebutuhan dana pensiun kita berapa sih kayak gitu. Itu bisa waktu tersendiri ya, mungkin satu sesi itu bisa tuh. Itu nanti kita menghitung sendiri kebutuhan pensiun kita, terus kita pas nggak kalau kita masukin di BPJS Ketenagakerjaan. Memang di situ ada untuk pensiun, tapi pas nanti kita pensiun, apakah cukup gitu? Kadang ada beberapa waktu itu saya pernah ngitungin untuk PNS ya, ada yang
mau pensiun kayak gitu. Tapi ternyata nanti di akhir pensiun itu ternyata kurang dari apa dari yang kita hitung itu gitu loh. Ternyata dari nanti akan dapat per bulannya kan segini gitu-gitu. Nah, itu kayaknya kurang untuk hidup sewajarnya saat ini gitu loh. Akhirnya kan berarti harus menempatkan kemana yang lain. Nah, itu nanti bisa kita sesuaikan gitu. Jadi akhirnya nanti kalau pensiun sudah dapat yang mungkin kalau itu PNS itu udah dapat pensiunnya, tapi juga tetap harus ada tambahan yang lain. Kalau enggak nanti akan mengurangi gaya hidup saat ini gitu. Harapannya kalau pensiun kan tidak mengurangi gaya hidup sekarang gitu loh. Tapi tapi kan misalnya 10 juta saat ini, mungkin waktu pensiun kita nanti 20 juta per bulan gitu loh. Gitu Mas Bayu. Itu ada kalkulatornya ya? Ada saya gitu. ngitung inflasinya juga sampai sekian tahun iya, ke depan. tetap inflasi dihitung. Begitu sih. Jadi memang ini untuk keuangan pribadi memang banyak yang bisa kita pelajari nanti. Ya, next ya Bu ya. Ya. Webinarnya bahas apa tadi? Perencanaan pensiun. Boleh itu juga atau investasi juga boleh. Ya. Kan nanti step Banyak by ternyata. step aja kayak gitu. Iya. Oke, ada lagi teman-teman? Baru satu orang nih. Atau lagi sibuk ngisi? Atau mau buka itu nggak apa-apa, buka ini ya suara. Ya monggo. Mungkin lagi sibuk ngisi Bu. Ngisi-ngisi. Oke, nggak apa-apa. Ya. Itu kalau nanti bingung, itu bisa loh ini ditanyakan gitu kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Jadi rahasia utang yang sehat maksimal 30%. Dari aset atau dari pemasukan? Dari pemasukan. Pemasukan. Misalnya pemasukan sebulan 10 juta ya misalnya. Gitu. Nah, berarti maksimal 30%-nya aja, maksimal harus angsurannya itu 3 juta. Angsurannya. Bukan angsurannya. total utangnya. Total utang, angsurannya Mas. Sorry, aku tadi kok nggak ngeh ya. Itu. Jadi angsurannya itu 30%-nya itu angsurannya. Nah, kalau total nanti utangnya ya nanti kan bisa tahu nih kalau 3 juta per bulan itu jangka waktunya misalnya 5 tahun boleh ini berapa boleh pinjam berapa kan setiap bank beda-beda. Ini Mas Said nanya, pemasukan itu maksudnya margin bersih ya Bu? Oh ya, jadi gini pemasukan. Jadi gini, ini pemasukan yang ke uang pribadi ya. Jadi kalau margin bersihnya, jadi gini, jadi kalau laporan keuangan usaha nanti di situ udah ada laba bersih. Nah itu dari laba bersih itu kan bukan berarti terus pemasukan kita semua yang bisa untuk ini kan ya. Paling enggak kan teman-teman harus apakah 50% nanti diputar lagi, yang 50% bisa 30% untuk misalnya untuk masuk ke kita untuk bisa digunakan, yang 20% bisa untuk cadangan atau apa ya kan disesuaikan dengan kondisi usahanya teman-teman kayak gitu. Jadi kalau menurut saya jangan semuanya dari margin bersihnya itu kita habiskan gitu. Jadi maksudnya di sini itu kalau kita menggaji dari usaha kita berarti kan ada uang masuk sebagai gaji. Tapi kalau kita ini mengambil menjadi prive, ya udah prive itu menjadi pemasukan dari kita. Gitu sebagai pemasukan dari usaha kita. Nah, prive itu pun diambil kan tidak semuanya dari total gaji kita, dari total profit kita. Begitu Pak Said. Oke. Jadi memang setelah dari usaha tadi nggak langsung semua dipecah-pecah lagi Bu ya. Iya. Yang murni masuk ke pribadi itu yang dijadiin pemasukan. Arus kas masuk ya Bu ya. Kalau masuk di laporan arus kas itu yang mungkin gaji atau
privé tadi, Iya, dividen. iya dividen gitu. Nah itu, jadi kalau kita menggaji diri kita ya dari gaji gitu, kita menjadi gaji gitu. Tapi kalau itu enggak ya dividennya, atau kalau dividen itu kan enggak tiap bulan ya, atau bisa tiap tahun gitu. Cuma kan ya kelamaan kok tiap tahun gitu. Nah atau digaji kalau bisa. Memang lebih baik kalau bisa kita menggaji diri kita dari usaha kita. Kalau nggak bisa, ya udah nanti kalau belum bisa ya sudah kita anggapannya nanti ini aja apa ini kalau kita kan tetap juga harus keluar terus ya untuk keuangan pribadi kita ya. Berarti kalau tetap kita belum bisa menggaji berarti memang kita harus ada pengembangan-pengembangan di usaha kita karena kan harapannya nanti ini kita lihat dulu dari kondisi usaha kita dulu gitu. Kalau usaha kita masih kecil, belum bisa menggaji berarti nanti ya kita anggapannya kalau kita pakai ya hutang dulu gitu. Nah, nanti harapannya kalau belum berarti kan kalau gitu profitnya nggak ada kalau kita belum bisa menggaji kan. Otomatis kalau nggak bisa menggaji, kita harus punya strategi lain. Kalau gitu kan gini, ada yang pengusaha awal itu tadinya karyawan, terus sekarang menjadi pengusaha atau masih menjadi karyawan sekalian punya usaha. Nah, itu juga lain. Jadi kan dapat gaji juga dapat, terus usahanya juga dapat. Kan ada juga yang double seperti itu. Ada yang murni bisnis owner kayak gitu. Kalau murni bisnis owner ya itu tadi bisa pakai ini sistem gaji juga bisa, pakai langsung dapat privé. Jadi tiap bulan kita ngambil dari prosentase dari laba bersih laporan keuangan kita yang laporan laba rugi kita gitu. Oke. Gitu. Ini teman-teman ada yang mau tanya nggak? Kira-kira membingungkan nggak teman-teman? Di arus kas keluar ini kan ada tabungan dan investasi. Nah, itu Iya. nggak di breakdown lagi atau gimana? Kan mungkin Gini. macam-macam investasi. Iya, boleh. Tapi ini boleh kalau mau di breakdown nggak apa-apa. Misalnya mau ke saham berapa. Tapi saya rasa gini ya teman-teman, kalau teman-teman mau saham itu juga harus lihat profil risiko teman-teman. Gitu. Terus atau ini misalnya tabungan mandiri atau niaga atau apa BRI ya monggo silahkan, atau Simpedes atau mau investasi di emas boleh juga gitu, atau apa reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, Properti terus juga bisa, Bu. obligasi. Apa? Properti? Properti bisa. Kalau properti bisa ini iya boleh ke properti. Cuman kan kalau memang penghasilannya besar bisa untuk membeli properti bisa. Gitu. Silahkan mau ditulis properti boleh gitu. Atau Tapi tadi kalau Pak KPR itu kalau dengan sistem KPR juga ini contohnya. kalau KPR berarti yang dihitung misalnya laporan arus kas bulanannya tuh yang DP-nya dulu gitu ya, Bu ya? Atau gimana? Yang awal. Kalau awal berarti ya kalau sesuai yang kita bayarkan. Misalnya memang tahun itu kita beli tahun 2021 kita beli rumah gitu ya dengan KPR. Berarti kita ada DP. Ya berarti pengeluarannya kita dari DP. Itu nanti ini Mas, itu bukan di laporan, nanti ini kelihatan di laporan neracanya kelihatan. Arus kasnya keluar enggak itu? Kenapa? Di arus kasnya. Di arus kasnya jadi gini, nanti kan itu kan udah ada penambahan harta. Jadi nggak masuk di arus kas, tapi masuknya di laporan neraca
gitu. Karena ada penambahan aset, iya kan? Jadi aset ada rumahnya misalnya 500 juta ya. Terus kan kita tapi tetap asetnya nominalnya 500 juta Di sini gitu. nih. Tapi ya di situ rumah tinggal ada 500 juta. Tapi di sini utang, ada kredit rumah. Misalnya ada kredit rumah. Nah, itu sisanya misalnya DP-nya berapa tadi? Misalnya DP 100 juta, berarti utangnya 400 juta di sini. Kan pas. 500 juta, 500 juta kan gini ya. Ini kan nanti uang kita yang di sini kan berkurang 100 juta gitu kan. Kalau pakai uang kita kan otomatis DP kan biasanya kalau KPR itu kan ada DP itu kan dari uang kita ya. Kan dari tabungan kita berkurang 100 juta. Ya kan? Itu. Terus nanti ada tambahan utang gitu. Utang kita bertambah karena kita misalnya yang 400 juta untuk hutang. Gitu. Teman-teman ada kesulitan nggak setelah coba? Ada yang nyoba ini? Malam-malam ya, Ada yang ngantuk coba ya? enggak? Gimana? Ada yang sudah coba ngisi. Mm-mm. Contoh kalau nggak ngisi pun, misalnya ngelihat Nggak apa-apa. ada poin apa kok asing atau bingung, nah bisa ditanyain, silahkan. Mm-mm. Saya juga lagi lihat-lihat nih Mm-mm. pengeluaran ke tadi Bu, yang rasio-rasio mungkin yang sehat-sehat tuh yang perlu diperhatikan tuh apa aja selain tadi kan rasio utang, rasio Ya. berbanding Likuiditas, misalnya rasio likuiditas gitu-gitu ya, Mas. itu gimana Tuh. itu Bu? Jadi kalau rasio likuiditas itu dari ini nanti apakah ini kita itu keuangan kita itu apakah sehat, itu rasio likuiditas itu dari kas dibagi pengeluaran bulanan. Coba total kasnya itu dibagi dengan pengeluaran bulanan. Itu hasilnya berapa gitu. Itu nanti bisa dihitung. Kalau misalnya taruhlah hasilnya 7,5 gitu ya. Nah, itu bisa berarti bahwa aset likuid itu akan menyokong kehidupan rumah tangga selama 7,5 bulan ke depan gitu. Itu ya, tapi rumusnya kas dibagi dengan pengeluaran bulanan. Yang liquid ya? Itu likuiditas. Itu. Terus ada juga rasio aset likuid terhadap nilai kekayaan bersih gitu. Itu nanti bisa terus nanti artinya apa kayak gitu itu bisa dipelajari juga. Nah, ini saya mau nanya nih ke teman-teman, apakah teman-teman ada yang sudah ini mencatat laporan keuangannya? Kira-kira gimana? Teman-teman Gimana sudah teman-teman? pernah nyatet laporan arus kas belum? Ini daripada ngisi atau gimana ya? Ya. Gimana teman-teman? Adakah yang mau ini sharing gitu? Ya. Atau mau tanya silahkan. Kayaknya emang kayak banyak banget yang diisi ya Bu ya. Karena belum mulai. Jadi mungkin awalnya dari arus kas dulu ya Bu ya, ininya. Jadi gini, kita buat dulu dari malah neraca, Mas. Oh, neraca dulu. Neraca dulu. Arus kas ya nggak apa-apa karena itu arus kas masuk, kas keluar selama setahun gitu ya. Gitu. Coba kita buat dulu kayak gitu. Itu yang kalau yang kita punyai ini
atau kalau memang mau untuk tahun ini ya udah mulai aja bulan ini juga nggak apa-apa kayak gitu. Nanti per bulan juga bisa kan, nanti jatuhnya terakhir kan setahun gitu. Tapi memang mencatat, budaya untuk mencatat itu kan memang susah ya untuk kadang kan males ya kalau untuk nyatet kayak gitu. Iya betul. Saya aja nggak konsisten, Bu. Nah, Bulan 2 bulan kayak, aduh, lupa sehari udahlah, bablas. 12 ya. Gitu. Teman-teman gimana? Ada yang merasa kesulitan nggak? Iya nih, tanya-tanya dong. Atau masih lagi praktek atau gimana gitu. Aset pribadi ini saya tanya Bu, misalnya ya pokoknya yang berupa barang ya, fisik atau termasuk misalnya kayak punya brand itu bisa diinin nggak termasuk? Oh, punya brand. Kalau itu nanti di usaha intangible asset itu boleh. Tapi kalau keuangan keluarga nggak bisa masuk di situ ya. Nanti di laporan keuangan usaha itu bisa. Misalnya brand kita udah ini ya, bisa dihargai, bisa divaluasi gitu ya. Itu. Nah, itu intangible asset itu tidak berwujud ya gitu. Ya. Ada goodwill kayak gitu, itu bisa juga. Nah, tapi bukan di pribadi ya? Enggak, itu di usaha. Nah, kalau kita berbicara di laporan keuangan usaha, nanti beda lagi, Mas Bayu. Nah, itu nanti ya silahkan nanti kalau mau kita pakai yang apa. Tapi memang ini ya kayak gini itu lebih enak offline ya, gitu ya. Iya. Untuk membuat seperti ini biar langsung bisa tahu gitu. Teman-teman gimana nih? Udah pada ini selesai? Atau udah ngantuk ya? Udah jam 10. Ya nih, nggak ada yang respon. Coba dong. Baru join. Oh, baru join. Oh, baru join nih. Iya. Langsung tanya aja, Mas. Baru join. Ya, emang ini tema-tema kayak gini tuh perlu konsentrasi yang pertama ya, Mas. Iya. Nulis-nulis angka gini kan. Gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ini udah jam berapa nih? Udah jam 10. Jam 10. Karena nggak pernah mencatat pengeluaran jadi bingung. Karena nggak pernah mencatat pengeluaran jadi bingung isinya. Jadi gini aja, kalau yang nggak pernah mencatat, sekarang kita coba membuat neraca dulu aja. Nah, neracanya dulu aja. Neraca yang ada, misalnya rekening di tabungan aja berapa, punya deposito enggak, kalau enggak ya enggak usah. Terus apa yang kira-kira yang kita aja gitu sekarang ini. Jadi kalau yang neraca itu enggak perlu apakah kemarin mencatat apa enggak. Nah, ini neraca ini justru untuk pijakan nanti untuk kedepannya gitu. Jadi ya Bu, kalau rasio utangnya udah melebihi sekian, nah berarti ini melebihi 30% ya. Soalnya apa? Kenapa? Nanti takutnya minus. Terus nggak bisa ini kan, tidak bisa istilahnya untuk mempengaruhi dengan pengeluaran-pengeluaran kita yang lain gitu loh, Mas Bayu. Kalau kita nggak memperhatikan, makanya bank-bank itu pun kalau mau kredit itu kan memang harus paling nggak struk gaji atau dilihat nanti paling nggak bisa ngangsur 30% dari total pemasukan kalau itu pribadi ya. Gitu. Kalau usaha kan nanti dilihat dari laporan keuangannya. Nah, teman-teman yang business owner yang memang mau ini ya kredit mungkin dengan bank kayak gitu kan tetap harus laporan keuangannya itu harus disajikan gitu, karena nanti kesehatan laporan keuangan itu untuk mendeteksi apakah teman-teman layak untuk mendapatkan kredit dari bank apa enggak kayak gitu. Itu juga kalau mau dibahas ini loh Mas Bayu, sesi tersendiri loh, sesi untuk ini misalnya bagaimana
bisa apakah laporan keuangan ini mendapatkan kelayakan dari bank gitu. Kayak gitu. Itu juga bisa. Oke. Ya, mungkin bisa dimulai dari neraca. Kalau aruskah kan memang mungkin udah lupa atau gimana ya, sebulan terakhir aja udah lupa, nggak usah sebulan terakhir, seminggu terakhir aja udah lupa mungkin. Ya, Keluar makanya apa aja. iya, kalau mau mulai, teman-teman bisa download di Play Store itu tadi Money Manager Manager. ya, Money Manager ya, Money Manager. Itu download, terus nanti diikutin aja di situ. Catat tiap pemasukan dan pengeluaran teman-teman gitu. Itu dari situ nanti tiap bulan kan akan ketahuan tuh beban, kan di situ nanti ada statistiknya. Statistiknya itu apa? Nah, di persentase untuk bebannya kita yang keluar tuh kebanyakan apa? Itu ketahuan. Kalau nanti mungkin dimakan, nah itu misalnya 50% makan, oh berarti beban kita selama sebulan dari misalnya 5 juta, itu ternyata 60%-nya itu di makanan, kayak gitu. Terus sosial, terus nanti misalnya untuk dana pendidikan anak, kayak gitu. Itu nanti ada prosentase gitu. Ini kalau yang ini kan keluarga Helmi kan ini yang ya apa? Cuma ini kan imajinasi aja toh, Oh enggak ya. iya, enggak Nah, syarat kalau sebenarnya. catatan yang ini yang neracanya keluarga Helmi sehat enggak, Bu? Nah, Ya atau kira-kira ada masukan apa kalau enggak. catatannya kayak gini gitu. Kira-kira Dengan pengeluaran komposisi bulanannya. Nah, tinggal kita lihat pengeluaran bulanan kira-kira tadi coba. saya stop. Misalnya pengeluaran bulanan perbandingan lagi pengeluaran bulannya ketemu sepertinya nggak sehat kalau dilihat gitu. Nggak sehat, Bu. Iya. Nggak sehat kan itu ininya kan anu ya Mbak Mas. Jadi coba ya kalau arus kasnya. Arus kas. Kan kalau di neraca kan harus seimbang ya antara aktiva sama pasifannya. Oh iya harus seimbang. Kalau dari neraca tuh nggak bisa apa namanya check up gitu ya, Bu. Kalau baru dari neraca. Up. Udah bisa check up finansial ini. Nanti arus kas tahunan ini kan akan kelihatan per bulannya kan, misalnya berapa per tahun keluarnya. Coba 12 ini 5 juta, terus kalau ini 8 juta dibagi 5 juta. Ini 2. Nah, ini 2 itu artinya Bisa sebenarnya screen kalau gitu, Bu. oh ya ya. Jadi gini, kalau tak share screen ya. Sudah ya? Ya. Sudah ya. Jadi kalau tadi kan di arus kasnya ini contohnya. Ini sekitar ini ya. 5 juta ini kan kalau per bulan arus kas keluarnya itu berarti ini dibagi 12. Itu senilai ini. Nah, kalau tadi ininya di neracanya itu 8 juta, ini dibagi arus kas.
dibagi ini. Salah satu. Berarti ini hanya bisa untuk membiayai sebulan aja. Iya kan? Kenapa? Nah, ini sebenarnya bisa sehat. Cuman ini penerapannya aja, penerapannya ini setara kasnya terlalu sedikit gitu. Sedangkan ini ada lukisan, ada mobil, ada rumah, ada ruko, ada unit link, ini ya kemitraan usaha, simpanan tetap pensiun. Nah, ini berarti kalau seperti ini harusnya memang harus mengalokasikan ini, memikirkan. Jadi ini jangan banyak berinvestasi dulu, karena kalau investasi apalagi misalnya kemitraan usaha ya. Ini berarti kan kemitraan usaha kan resikonya rendah apa ini Mas kecil? Kalau menurut Mas Bayu? Kemitraan usaha. Misalnya bermitra dengan teman gitu. Ya, Kira-kira besar nggak resikonya? kalau menurut saya tergantung ininya, tergantung pertama ya bidang usahanya, kalau dikuasain pasti resikonya lebih kecil, sama bermitra sama siapa. Tapi kalau secara umum ya pasti resikonya besar karena Iya. karena Kalau namanya besar bisnis juga. itu iya pasti resiko besar gitu ya. Apalagi usaha yang baru mau dirintis kayak gitu, kita baru Ya. mau masuk kayak gitu, itu paling besar itu. Nah, itu artinya kenapa itu berani mengambil untuk mitra usaha. Sedangkan justru di sini nanti kalau ini udah misalnya tiba-tiba ternyata kolaps semua, ini kan baru bisa mendanai sebulan saja gitu loh. Oh, Nanti hasilnya kan satu ya. jadi dia ngelompati dulu ya Bu ya. Kan harusnya amanin dulu kan. Harusnya harus ada dana darurat gitu. Tabungan ini nanti harus untuk dana darurat gitu loh. Jadi nggak boleh utak-atik gitu untuk misalnya untuk mau jadi ini memang paling enggak kan ada strateginya. Dana darurat itu minimal berapa ya? Kalau sudah menikah paling enggak 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau masih single 3 sampai 6 bulan itu lebih bagus dari total pengeluaran bulanan gitu. Nah, Kalau tadi untuk total tahu total pengeluaran bulanan kan tadi yang arus kas ya Bu ya tahunnya. lihat di arus kasnya pengeluarannya berapa bulanan gitu. Nah, coba dengan nanti jadi nyambung ya laporan keuangan di neraca dengan laporan keuangan yang di arus kas tadi itu nyambung gitu untuk analisisnya gitu. Kalau gini berarti nanti kalau tiba-tiba ini benar-benar langsung COVID gitu, ada COVID lah, maksudnya tiba-tiba COVID gitu ya, ada kan akhirnya kita nggak tahu. Terus kita padahal ini lebih dari sebulan ininya. Ya kita akhirnya terseok-seok nih. Kemitraan usahanya juga belum mendapatkan profit, ya kan? Gitu. Berarti kalau Terus yang keluarga Helmi ini tadi kan kalau di laporan arus kasnya 5 juta per bulan pengeluarannya ya. Berarti butuh dana darurat sekitar 60 juta dulu ya Bu ya. iya harus Baru investasi ya. Nah, sebenarnya 60 juta itu tidak semuanya di tabungan tuh boleh. Misalnya 50% mau diinvestasikan di sini itu juga boleh. Tapi Gitu. Tapi di yang sini nggak liquid ada. ya. Yang kira-kira liquid emas boleh gitu. Emas kan gampang tuh untuk dijual gitu. Terus Kalau dana darurat jadiin properti bagus nggak Bu? Kan properti nggak liquid loh termasuknya. Gini, kalau dana darurat memang nggak pas, Mas. Kalau untuk properti itu untuk investasi jangka panjang, misalnya untuk dana pendidikan anak. Dana pendidikan anak nggak usah ngambil, misalnya nggak ngambil asuransi, nggak apa-apa, langsung properti. Ini tapi untuk jangka panjang gitu ya. Kalau jangka panjang itu ya kan gini, kita itu membangun laporan keuangan ini itu juga kita nanti mikirkan tujuan keuangan masing-masing keluarga. Jadi nanti teman-teman itu punya tujuan jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjangnya apa gitu.
yang nanti misalnya mau dana pendidikan anak itu masih 10 tahun lagi. Ya kalau 10 tahun lagi beli properti kan ya nggak apa-apa. Itu justru nanti bisa jadi lipat 2 kalinya kan. Gitu. Tapi kalau dana darurat yang liquid aja ya. Yang lebih ke liquid, yang gampang untuk dicairkan. Nah, apa aja Bu itu Bu? Emas, terus deposito, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu ini tidak dia tidak berisiko karena reksadana itu kan kumpulan dari dana-dana yang dikelola oleh manajer investasi. Kita percaya dengan manajer investasi untuk mengelola dana kita. Kalau itu dana tetap, penghasilan tetap, itu kita dapat biasanya digunakan untuk ini mereka ya nanti hal kayak suku obligasi belikan ini Mas, investasi yang risikonya rendah, tapi memang returnnya juga rendah itu. Return itu tingkat pengembalian. Tapi lebih aman gitu. Lebih aman gitu. Tuh. Resikonya lebih kecil. Itu bisa setiap saat bisa diambil kayak gitu. Berarti kalau yang Helmi ini kan tadi 5 juta harus keluarnya per bulan. Butuh dana darurat 60 juta. Harusnya 60 juta. Itu bisa di-split ke beberapa instrumen tadi ya. Tabungan boleh sekian, emas sekian gitu ya Bu ya. Iya boleh. Deposito sekian. Nah, kalau itu tapi jangan di yang risiko tinggi gitu. Kayak kemitraan usaha gitu ya jangan. Nah, boleh melangkah ke yang tinggi-tinggi kalau yang daruratnya sudah aman gitu ya. Harus sudah aman sudah dulu. Terpenuhi. Iya kan tadi ada ini ya strategi ada tahapan-tahapannya itu untuk mencapai. Kemarin yang tahun yang pas pertama itu saya tunjukkan namanya piramida keuangan. Nah, itu boleh Bu. Siapa tahu ini kan belum ada yang ikut kemarin misalnya. Ada yang ikut kemarin nggak? Mungkin ada. Oh, yang piramida keuangan kemarin ya? Mm-mm. Oh ya, coba ya tak cariin. Bentar. Ya. Jadi memang dari laporan ini jadi bisa tahu kondisi sama tadi ya Bu. Oh, harusnya nggak gitu, harusnya daruratnya dulu dipenuhin, baru deh mau mitra-mitra misalnya gitu ya. Gitu. Jadi memang ini ya semua jadi dari pokoknya yang utama itu dana darurat harus dipenuhin dulu, baru kita mikirin mau investasi apa mau kan ini ya nanti investasi kadang kan gini, kadang itu karena ini loh godaan-godaan ini pengembalian yang banyak gitu, terus nanti 20% per bulan, nah, kayak gitu terus ikut ternyata itu investasi bodong. Nah, itu banyak yang terjadi kayak gitu, Mas. Itu kan kasihan kalau kayak gitu. Padahal itu pakai dana darurat mungkin. Semua dimasukin. Atau malah utang. Malah ada utang, loh yang ya. udah yang utang gitu. Kasihan juga. Ada yang dulu yang di apa ada tetanggaku itu ini yang pernah cerita ke saya kayak gitu kan memang jadi utang untuk bermain ya untuk membeli ya mungkin karena ada bujukan kayak gitu ya itu akhirnya ternyata ini tidak sesuai yang diharapkan kayak gitu ya udah akhirnya ini kolaps jadi harus ngangsur terus gitu padahal itu utang kayak gitu. Nah itu karena tidak jadi belum
terliterasi ya secara keuangan ya, bagaimana mengalokasikan aset alokasi. Padahal sebenarnya kalau ini ya, ini kelihatan nggak ya? Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Oh, ini tak stop. Terus. Monggo teman-teman yang mau tanya, silahkan. Oh, silahkan. Kok dikit banget yang nanya ini? Oh, Tumben. Oh, materinya terlalu berat terlalu berat mungkin. ya kayaknya ya. Nih, piramida perencanaan keuangan nih yang kemarin ya kita bahas itu. Jadi kan seperti ini kan Mas. Jadi di yang pertama, di piramida pertama ini yang warnanya paling dasar ini ada untuk arus kas dulu, kas masuk, kas keluar itu yang penting positif gitu loh. Terus harus manajemen kredit, dana darurat itu. Terus setelah itu tercukupi baru melangkah ke atas yang itu gambar payung ini gitu. Ini kita harus mempunyai mitigasi resiko gitu dengan manajemen resiko ya. Itu kita baru dikatakan keamanan keuangan gitu. Kalau kita udah semuanya udah tercukupi. Manajemen risiko itu kayak asuransi ya sejenisnya. Asuransi gitu. Maksudnya apa? Pernah teman saya seorang pengusaha juga bilang sama saya, Bu Ati itu malah Chinese ya yang sampaikan ke saya itu. Beliaunya juga udah pengusaha besar juga gitu. Bahwa jangan lupa Bu Ati, seorang pengusaha itu tidak mempunyai asuransi dari manapun kalau kita tidak masuk di asuransi sendiri kayak gitu. Harus masuk di asuransi karena nanti kalau kita sakit tiba-tiba sakit akan menggerus uang kita gitu kalau memang kita tidak ikut asuransi. Kalau ikut asuransi, kalau terjadi risiko apa-apa itu sudah ditanggung pihak ketiga. Nah, tinggal kita mencari perusahaan asuransi yang memang bonafit. Nah, itu dan yang perlu diketahui teman-teman, kadang itu pemahaman asuransi itu mirip salah dengan investasi gitu. Kadang ini misalnya seperti ini, teman-teman menganggap bahwa itu investasi, padahal ini asuransi, kan sesuatu yang beda. Yang satu perlindungan, yang satu investasi itu untuk melipat gandakan aset kita gitu. Nah, ini yang harus diperjelas karena kadang akhirnya menganggap bahwa asuransi itu ini menipu gini. Ya karena kita nggak paham dari awal konsepnya gitu. Dan yang tambah parah lagi, agennya itu kadang nggak mempunyai literasi yang benar sehingga yang penting ayo masuk ini nanti 10 tahun lagi jadi segini loh. Nah, itu yang salah. Gitu. Padahal namanya asuransi itu bukan investasi gitu. Walaupun itu unit link gitu. Unit link ini kan ya tetap kita ini masih di asuransi. Ya kalau investasi yang murni investasi saja begitu. Nah, ini setelah tadi manajemen risiko sudah ada, kita biar bebas ke keuangan nyaman ya di keuangannya harus gimana? Ya harus investasi dan baru membuat tujuan keuangan. Financial goals itu setelah kita memang sudah mencapai keamanan keuangan. Itu baru mikirin kan, baru mikirin bagaimana kita nanti kita mempunyai tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau sebelum mencapai ke sini, kalau masih berkutat di sini itu nggak mikirin ini dulu gitu loh, karena kan uangnya juga terbatas gitu. Tapi kalau kita sudah semakin maju, mungkin usaha kita sudah semakin meningkat. Nah ini nanti baru kita tetap investasi, tujuan keuangan kita apa itu harus dilihat karena ada yang ini anak muda nih pengusaha properti gitu ya, nanya ke saya, Bu, saya itu bingung dulu nggak punya uang tuh bingung bagaimana cari uang. Setelah uang dapat, saya bingung ini caranya gimana ya, Bu, untuk mengelolanya kayak gitu. Nah, ini yang harus benar karena kalau enggak namanya usaha. Usaha itu gini loh, ada yang
di awal-awal awal-awal kan memang susah ya, susah, terus ada tahapannya yang memuncak gitu ya. Tapi kenyataannya justru malah gaya hidupnya juga berubah, membeli mobil yang mungkin nggak hanya sebatas mobil yang bisa jalan gitu ya, tapi lebih ke arah merek, terus juga nanti dengan gaya hidup yang glamor gitu. Nah, akhirnya ternyata dengan gaya hidup itu untuk membiayai kan juga biaya tinggi, akhirnya pakai uang usaha. Nah, akhirnya sampai ada yang bangkrut juga karena kita dari diri kita sendiri. Sebenarnya kita mindset dari kita itu harus dibenerin dulu. Kita harus ditata dulu gitu. Apakah kita memang benar-benar mau siap untuk mengelola keuangan kita dengan baik, ataukah memang ya udahlah, pokoknya yang penting mengalir aja seperti air mengalir kayak gitu. Toh nanti juga kan rezeki juga udah ini. Nah, kalau rezeki tidak dikelola itu juga ya memang rezeki datangnya dari Allah gitu. Tapi kan kita juga harus mengelola rezeki itu biar optimal gitu. Kan sayang kalau kita nanti akhirnya tidak tahu harta kita kemana-mana kayak gitu. Itu terus setelah investasi ya kita mikirin hari tua gitu. Nah, kalau udah di sini setelah ini ya sebenarnya nanti kita bisa bagaimana mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu sebenarnya bisa didapat sebenarnya dari bisnis, itu sangat bisa. Bisnis itu bisa dari berpendapatan 0 sampai tak terhingga, dari yang kurang sampai tak terhingga, tergantung kita usaha kita dan cara tata kelola kita mengelola usaha kita. Gitu sih. Ini kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak, teman-teman? Ya ini udah 10:30 loh. Udah mau 10:30 ya? Materinya bagus banget, tapi saya telat gabung. Di-share ya Mas, hasil recordnya. Ya insya Allah ya. Nanti kita share recordnya. Iya. Kalau Nanti mau juga, tanya nggak apa-apa loh, Cak ya. Majid ya. Pabrik kaos. Ini berarti ini ya usaha kaos ya. Nah ini alumni workshop saya juga. Oh gitu ya. Ini alumninya ini Creatify semua ya. Ya enggak semua. Tuh, silahkan kalau Monggo. mau bertanya teman-teman. Nanti saya juga share rekaman yang webinar yang pertama ya. Di Boleh. grup yang kedua ini. Ya biar Hmm. nggak kayak, jadi kan ada piramida perencanaan itu kan nggak ada di sini. Nanti bisa tentang strategi umumnya yang di webinar yang pertama gitu. Iya. Di Itu teman-teman kalau mau ini monggo diskusi tanya atau apa udah aja. pada ngantuk ya 10:30 Iya, ini kayaknya udah ngantuk gitu. nih. Gimana nih? Ya. Saya kasih kesempatan satu. Nah ini mulai nanya. Kalau ikut asuransi, bagusnya asuransi pendidikan anak atau apa? Nah, monggo Bu. Nah, ini Mas Arief. Jadi kalau ikut asuransi, nah tergantung ya. Kalau memang asuransi kan macam-macam. Ada asuransi pendidikan, asuransi untuk hari tua, asuransi terkait dengan proteksi pendapatan, itu asuransi jiwa juga ada. Nah, kalau ini maksudnya gimana ya? Bagusnya asuransi pendidikan atau apa ya? Ini berarti untuk pendidikan anak itu bagusnya apa ya? Gitu ya mungkin maksudnya ya. Jadi bisa dengan investasi juga bisa, Mas. Jadi nanti dilihat, Mas. Misalnya putranya Mas Arief sekarang usianya misalnya 2 tahun ya. Nanti pendidikannya kan kuliah. Kita ininya misalnya mau kuliah, targetnya sampai kuliah misalnya kira-kira 16 tahun lagi ya, misal 16 tahun lagi. Nah, itu bisa yang pertama bisa dengan reksadana juga bisa, atau kalau memang mau yang saham itu juga bisa. Tapi tolong kalau memang mau nabung saham itu dengan saham-saham yang memang blue chip gitu. Kalau saya
targetnya itu yang harus yang blue chip gitu. Karena itu nanti ke depan kita kan istilahnya memiliki perusahaan tapi yang bonafit ya. Kalau nanti yang bisa seperti ya BUMN gitu itu bisa gitu. Itu pakai investasi kalau nabung saham. Tapi kalau mau pakai yang trading. Kalau jangan trading, kalau trading itu kan kalau kita nggak paham, beda ya antara trading dan nabung saham, Mas Bayu. Yeah. Kalau trading itu setiap saat ya, ataupun ada jeda misalnya seminggu sekali trading kayak gitu. Tapi kan resikonya tinggi. Cuma kalau nabung saham di sini kita ibaratnya kita beli perusahaan, terus kita diamin aja, nanti harapannya kan memang perusahaan ini kan selalu bertumbuh. Otomatis nilai sahamnya itu meningkat. Nah, ketika nilai sahamnya meningkat itu aset kita juga ikut meningkat kan gitu loh. Misal banyak beberapa yang saya tahu ya yang ini teman saya ada yang anaknya pengen kuliah di luar negeri. Terus ini ditabungkan dengan nabung saham gitu ya, tiap bulan dimasukkan kayak gitu. Harapannya nanti ketika anak itu mau kuliah itu bisa kuliah di luar negeri karena itu jangka panjang itu bisa ratusan persen loh kalau memang itu saham-saham yang blue chip gitu. Jadi dan liquid ya Bu ya saham itu ya. Nah, ini gini kalau sebenarnya kalau resiko tinggi, kalau saham itu memang resiko tinggi. Cuman kan kita ibaratnya kalau udah jangka panjang itu kemungkinannya itu kemungkinan naik. Resiko, iya naiknya tinggi gitu. Sedangkan kalau kalau jangka pendek ya jangan. Nanti kalau cuma setahun kayak gitu pakai saham nanti minus uangnya lagi kan ini ya kan kadang minus biru kadang merah. Nah nanti takutnya pas mau kita jual itu merah, otomatis aset kita menurun gitu dan rugi kan gitu. Tapi kalau jangka panjang paling enggak 10 tahun ke atas itu kalau untuk nabung saham itu bisa bisa baik gitu dan cenderung naik gitu. Malah harapannya memang ini kan saham untuk jangka panjang. Kalau yang jangka pendek, kalau misalnya 3 tahun gitu pakai suku atau obligasi gitu, surat SBI ya, surat berharga gitu ya. Itu bisa pakai itu gitu. Atau emas juga boleh. Beli emas batangan mungkin setiap bulan bisa entah itu 1 gram atau mau ini ya nabung emas itu juga silahkan pakai emas juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya punya uang belikan emas gitu nanti untuk jangka panjang juga bisa untuk pendidikan anak. Jadi pendidikan anak itu tidak harus diasuransi. Oh, ini dari Mas Revo itu ya. Itu ya Mas Arief ya tentang asuransi tadi. Gitu. Ini langsung ya Mas Bayu ya. Aja. Ini ada Mas Revo itu tentang pembagian porsi dana untuk dana darurat gitu ya. Nah, pembagian porsi dana darurat ini pembagian porsi maksudnya gimana? Mau dikemanakan gitu ya. Nah, bisa jadi yang pertama pakai tabungan atau deposito atau emas itu boleh. Di antara ketiga ini boleh atau reksadana pendapatan tetap gitu. Itu boleh gitu ya Mas Revo ya. Tapi jangan dibelikan saham gitu. Terus ini dari dana darurat ini yang dipikir pokoknya sebelum investasi dana darurat harus siap dulu gitu. Ibaratnya kita terjadi apa-apa ada dana darurat begitu. Dana darurat itu dipakai untuk misalnya tiba-tiba mobil kita rusak, tiba-tiba kita kan nggak ngerti ya kalau nanti terjadi apa-apa yang kita nggak sangka dan itu harus ngeluarin uang gitu loh. Nah itu kalau kita punya dana darurat kan gampang ya kita tinggal ngambil.
Itu sih tujuannya. Nah, baru kita mikirin kalau sudah ada sisanya untuk itu, ya kita mikirin ini ya, asuransi juga salah satu strategi dana darurat kita. 10% dari total penerimaan kita asuransikan untuk misalnya jiwa gitu. Kalau atau kesehatan itu harus gitu ya. Karena nanti untuk memproteksi diri kita ketika kita sakit gitu. Tuh, Kalau paling enggak yang nggak cocok asuransi apa, Bu? kalau nggak cocok asuransi ya itu tadi bisa emas, Oh bisa ya. dibelikan emas, atau mau kalau jangka panjang emas aja, emas itu bisa gitu gitu. Tapi ya itulah sekali lagi memang ini ya kadang memang kita yang harus kita sampaikan bahwa asuransi itu beda dengan investasi gitu. Apapun itu yang namanya unit link, namanya apapun yang dari asuransi itu namanya tetap perlindungan gitu, bukan investasi gitu. Nah, kadang kan salah kaprah. Saya menginvestasikan di asuransi ini kayak gitu. Nah, investasi kok di asuransi kan ini sesuatu hal yang salah. Dan akhirnya nanti kalau terjadi apa-apa nggak bisa klaim ini gitu. Yang disalahkan pihak asuransinya. Nah, begitu Mas Bayu sebenarnya kadang orang yang antipati dengan asuransi ya karena agennya asuransi itu kadang yang salah menyampaikan di awal, akhirnya imbasnya ketika tidak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasinya dari ini ya, dari nasabah, akhirnya kan menjelek-jelekan dari asuransi gitu. Ya walaupun saya sendiri juga bukan berarti orang asuransi ya gitu. Cuma yang terjadi itu seperti itu, banyak yang terjadi seperti itu. Makanya kalau saya sendiri, saya juga karena saya juga memplanning diri saya sendiri gitu bahwa tetap harus mengalokasikan ya apa paling enggak ya kalau kita punya, saya kebetulan di kantor saya juga saya punya karyawan kayak gitu ya tetap saya upayakan bagaimana nanti bisa ikut asuransi gitu walaupun mungkin yang misalnya pakai BPJS kayak gitu. Nah, itu kita harus memikirkan untuk itu. Seorang business owner juga harus berpikir nanti kalau karyawan kita punya karyawan, terus kita juga harus memikirkan bagaimana untuk asuransinya begitu. Oke. Paling iya itu sih. Ternyata Ya sudah ya. 10:30 ya. Udah cukup Itu ya. teman-teman. Itu ya kayaknya ada yang mau ditanyakan lagi. Kira-kira tadi ada yang ini enggak mencoba membuat laporan keuangan, ada yang coba enggak? Kayaknya Enggak enggak. ya. Males soalnya udah malam, Mas, udah ngantuk. Ya udah. Ya, ya udah. Sepertinya saya cukup sekian ya dari saya ya, Mas Oke. Bayu dan teman-teman gitu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa di grup gitu, bisa bertanya gitu. Atau nanti bisa, ada yang kemarin itu sampai japri-japri saya juga banyak gitu yang langsung japri gitu. Karena namanya keuangan pribadi kadang juga nggak enak ya mau disampaikan gini gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini bisa sharing kepada teman-teman gitu. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di virtual maupun suatu saat siapa tahu bisa ketemu dengan yang offline gitu ya. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ati atas waktunya ya. Sudah mau sharing sampai jam 10:30. Nggak terasa. Asik ya ngomongin perencanaan keuangan. Karena ya tadi kalau gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu ya. Apalagi masalah keuangan kan sangkut pautnya sama banyak orang, keluarga terutama. Ini kalau di pribadi dan di usaha ya dengan seluruh personil timnya gitu. Oke, jadi kita tutup webinar malam ini. Nanti insya Allah saya share rekamannya di grup. Kalau masih ada pertanyaan ya monggo di grup ya.
Jangan sungkan-sungkan. Dan terima kasih atas partisipasinya, masih bertahan nih 19 orang sampai jam segini. Semoga bermanfaat ya materi hari ini. Dan insya Allah nanti akan ada webinar lainnya ya. Ada banyak ternyata tadi, ada membahas investasi, membahas asuransi, dan seterusnya. Nanti kita coba atur lagi dengan Bu Ati. Itu sekian dari saya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.